Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Berjumpa kembali dengan channel JG Jawa Tarot. Dan untuk kesempatan video kali ini saya membuat reading untuk zodiak Taurus ya. Untuk Mei 2020 ya. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya atas dukungan kalian semua. Dan untuk yang belum subscribe, saya harap subscribe-nya terlebih dahulu. Oke, langsung saja ya kita mulai untuk reading zodiak Taurus Mei 2020 ya. Kita buka untuk kartu yang pertama, Eight of Pentagram ya. Perjuangan kamu itu masih berlanjut ya. Teruslah asah kemampuan kamu ya, teruslah tambah pengetahuan kamu, dan pahamilah di setiap permasalahan ataupun tantangan yang dihadapkan kepada kamu. Pahami dan teliti ya, agar apa yang dihadapkan kepada kamu, apa yang ingin kamu dapatkan itu bisa benar-benar kamu dapatkan dan hasilnya sesuai dengan harapan ya. Maka kamu harus memahami dan mengerti tentang apa yang ingin kamu dapatkan, tentang apa yang dihadapkan kepada kamu itu ya. Dan ini saran ya dari kartu yang pertama, tidak ada kegagalan, tidak akan ada kegagalan. Yang ada hanya kesuksesan yang tertunda ya. Karena dari kartu yang pertama ini menggambarkan perjuangan kamu itu masih terus berlanjut ya. Teruslah asah kemampuan kamu, perbanyak pengetahuan kamu ya. Karena tidak ada kegagalan, yang ada itu hanya kesuksesan yang tertunda. Maka teruslah bersemangat ya. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Raih impian dan harapan yang ingin kamu dapatkan dengan penuh semangat dan keyakinan. Dan selanjutnya ya, kita buka untuk kartu yang kedua, Six of Cups. Perlu tindakan yang tepat ya, dan pikiran yang tenang bila kamu dihadapkan dengan permasalahan ataupun tantangan-tantangan yang dihadapkan kepada kamu ya. Gunakanlah pikiran yang tenang dan gunakanlah strategi dan tindakan yang tepat untuk menyelesaikan semuanya ya, agar apa yang kamu lakukan, apa yang ingin kamu selesaikan itu tidak mengecewakan ya. Maka kamu harus pelajari terlebih dahulu apa yang ingin kamu dapatkan, apa yang ingin kamu selesaikan itu ya. Seperti kata yang pertama, pelajari terlebih dahulu agar tindakan yang akan kamu lakukan itu tepat dan hasilnya pun akan sesuai dengan apa yang kamu harapkan ya. Jika, dan dari kartu yang kedua ini ya, jika kamu lari dari permasalahan ya, ini untuk beberapa Taurus ya, disarankan jika kamu dihadapkan dari permasalahan, janganlah kamu lari ya. Karena lari ataupun menghindar itu justru akan menambah ataupun memperumit permasalahan yang dihadapkan kepada kamu. Maka disarankan jika untuk beberapa Taurus lagi dihadapkan dengan suatu masalah ataupun tantangan, hadapi, selesaikan ya. Jika kamu lari ataupun menghindar itu akan justru memperumit permasalahan ya. Dan permasalahan yang dihadapkan kepada kamu itu tidak akan selesai jika kamu menghindar dan lari. Dan selanjutnya kita buka untuk kartu yang ketiga, The Lovers ya. Ini untuk kartu yang ketiga. Jika kamu melakukan sesuatu ya, tidak karena hati ataupun rasa kurang suka, rasa kurang nyaman atas apa yang kamu lakukan ya, maka hasilnya itu tidak akan maksimal ya.
dan tidak akan membuahkan hasil yang baik. Dampaknya itu justru kegagalan dan putus asa yang akan kamu dapatkan jika kamu melakukan sesuatu itu tidak dari hati, ataupun kamu melakukan sesuatu itu dengan tidak adanya rasa kenyamanan, suka, ya, maka hasilnya itu tidak akan maksimal, tidak akan baik, dan justru malah kegagalan ke depannya yang akan kamu dapatkan. Maka disarankan jika kamu melakukan sesuatu itu, lakukanlah dengan hati yang tulus, dengan hati yang nyaman, ya. Jika kamu memaksakan melakukan sesuatu dengan rasa yang tidak nyaman ataupun rasa yang tidak suka, jika kamu memaksakan itu justru kegagalan dan kekecewaan yang akan kamu dapatkan, ataupun justru malah menyiksa diri kamu sendiri, ya. Ingat, ya, jika apa yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan hati kamu, ataupun tidak adanya rasa suka ataupun senang ataupun nyaman yang ada di dalam hati kamu, pergilah cari kenyamanan ataupun rasa suka yang ada di hati kamu itu, agar yang kamu dapatkan itu kenyamanan, kebaikan, ataupun hal yang memang ingin kamu dapatkan. Jika kamu memaksakan sesuatu, melakukan sesuatu, tapi hati rasamu itu tidak nyaman, tidak enak, ataupun tidak tulus, itu justru akan menyiksa diri kamu sendiri, ya. Dan selanjutnya untuk kartu yang keempat, The Hanged Man, ya. Kamu itu akan belajar dari apa yang pernah kamu lalui, ya. Bisa dibilang pengalaman pahit kamu di masa lalu. Kamu akan belajar dari semua itu. Maka disarankan cobalah kamu belajar mengambil hikmah dari masa lalu yang pahit yang pernah kamu lalui, ya. Jadikanlah pengalaman itu sebagai pelajaran untuk menjadikanmu, membuatkanmu menjadi lebih baik untuk kedepannya, ya. Agar kamu itu lebih bisa mengambil keputusan yang tepat dan bijak untuk kedepannya. Maka belajarlah dari masa lalu yang pernah kamu lalui, ya. Dan selanjutnya ya kita buka kartu klarifikasi yang pertama. Nah, ini gambaran apa ya? Titik paling terendah seseorang, ya, ataupun bisa dibilang terlalu banyak beban yang ditanggung, ya, bertubi-tubi hingga membuat tidak bisa berbuat apa-apa, mungkin hanya pasrah. Itu gambaran dari kartu klarifikasi yang pertama, ya. Jadi yang disarankan pergi ataupun tetap bertahan itu semua tergantung dengan apa yang kamu pilih, ya. Itu kamu sendiri yang menentukan. Bertahan ataupun pergi, bertahan dengan apa yang kamu rasakan, bertahan dengan beban yang kamu yang kamu dapatkan, yang hingga membuat pikiran, hati, dan batin kamu itu tidak bisa berbuat apa-apa karena mungkin terlalu berat yang memang yang dihadapkan pada kamu. Karena gambaran dari kartu klarifikasi yang pertama ini adalah gambaran seseorang yang titik paling terendah dari permasalahan yang dihadapkan hingga membuatnya itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, di sini karena gambaran banyak pedang yang menancap ke badan, ya. Ini gambaran permasalahan entah itu dari apa, ya, yang bertubi-tubi ataupun berbarengan, berbondong-bondong hingga membuat seseorang ini tertancap dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan disarankan pergi ataupun tetap bertahan, itu kamu sendiri yang menentukan. Pilih dengan bijak, ya, mana yang akan membuat masa depan kamu itu lebih baik, bertahan ataupun pergi. Pilihan tergantung kamu sendiri, ya. Pilihlah pilihan yang tepat dan akan menjadikanmu untuk kedepannya itu akan menjadi lebih baik, sosok yang
lebih maju ya. Belajarlah dari masa lalu agar kamu akan baik-baik saja untuk kedepannya ya. Selanjutnya kita buka kartu klarifikasi yang kedua, Justik ya. Ini perlu diwaspadai untuk kartu yang klarifikasi yang kedua ya, Justik. Ini perlu diwaspadai karena dari kartu klarifikasi yang kedua ini adalah gambaran apa ya maksudnya? Tentang ketidakadilan ya, ketidakadilan, tuduhan palsu dan prasangka-prasangka yang buruk yang akan datang. Jadi perlu diwaspadai ya. Dan mungkin bisa jadi untuk beberapa Taurus akan berurusan ataupun melawan ataupun berurusan dengan adanya hukum ya untuk beberapa Taurus. Maka perlu diwaspadai ya untuk sebelumnya agar kamu itu baik-baik saja ya. Perlu diwaspadai ya. Saya ulangi lagi ya. Untuk kartu klarifikasi yang kedua, rasa ketidakadilan, tuduhan palsu, dan prasangka-prasangka buruk. Ini gambaran dari kartu klarifikasi yang kedua. Maka perlu diwaspadai ya. Dan agar kamu itu tidak berurusan dengan hukum untuk beberapa Taurus. Maka waspadai itu ya. Ikuti naluri hati kamu ya, dan kamu juga perlu bimbingan, nasihat dari orang-orang yang berpengalaman, yang lebih tua dari kamu, yang lebih baik untuk kamu, yang akan mendukung kamu. Maka disarankan juga carilah orang yang bisa menasihatimu dengan baik, bukan justru malah menjatuhkanmu ya. Ingat. Dan kita buka ya untuk kartu klarifikasi yang ketiga, Ace of Cup. Ini kartu yang positif ya. Untuk kartu terakhir ini, kartu klarifikasi yang ketiga ini adalah kartu yang positif. Setelah kamu bisa melalui semuanya, tantangan-tantangan, permasalahan-permasalahan yang dihadapkan kamu sebelumnya, jika kamu bisa melalui semuanya, insya Allah untuk kedepannya, untuk masa depan kamu akan menemukan kebahagiaan ya. Dan semua itu akan merubah kamu itu menjadi sosok yang lebih baik. Dan insya Allah kebahagiaan mimpimu itu insya Allah akan bisa kamu dapatkan dan berada di genggaman tanganmu ini ya. Jika kamu bisa melalui semua permasalahan yang dihadapkan kepada kamu, bisa melalui tantangan-tantangan yang dihadapkan kepada kamu, insya Allah untuk kedepannya kamu akan menemukan kebahagiaan itu ya. Karena kebahagiaan untuk kedepannya itu adalah hadiah buat kamu setelah kamu bisa menyelesaikan tantangan-tantangan dan cobaan yang bertubi-tubi yang dihadapkan kepada kamu. Jika kamu bisa melalui semuanya, insya Allah akan ada hadiah besar, hal yang positif yang akan kamu dapatkan ya. Dan bisa jadi untuk kedepannya pula akan ada orang-orang yang baru yang berada di dekat kamu, yang berada di sekitar kamu ya, bisa teman baru, partner baru, ataupun malah justru pasangan baru ya. Ini untuk kartu yang klarifikasi yang ketiga ini adalah untuk insya Allah ya, untuk kebahagiaan di dalam karir dan hubungan asmara ya. Insya Allah kebahagiaan, sukacita, kemenangan akan kamu dapatkan untuk kedepannya jika kamu bisa melalui semuanya itu dengan baik ya. Dan ingat, jika kamu dihadapkan di sebuah permasalahan, selesaikan, jangan lari dari permasalahan itu ataupun menghindar, agar yang dihadapkan kepada kamu itu tidak semakin rumit ya. Dan agar untuk kedepannya itu kamu mendapatkan sebuah hasil yang positif dan hasil yang baik yang kamu dapatkan ya. Oke, cukup sekian dulu ya untuk reading zodiak Taurus Mei 2020 kali ini. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai akhir ya. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.